1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan kesejahteraan sosial? A. Kebijakan yang mengatur distribusi sumber daya alam. B. Strategi yang dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur. C. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. D. Kebijakan yang hanya fokus pada bantuan finansial untuk masyarakat miskin. E. Kebijakan yang mengatur hubungan perdagangan internasional. Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan. 2. Langkah pertama dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial adalah A. Implementasi kebijakan, B. Monitoring pelaksanaan, C. Identifikasi masalah sosial, D. Penyusunan anggaran, E. Evaluasi hasil kebijakan. Proses perumusan kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah sosial, untuk memahami akar permasalahan yang perlu diselesaikan. 3. Apa yang dimaksud dengan monitoring dalam konteks advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial? A. Proses pengawasan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. B. Pembuatan kebijakan pelayanan sosial baru. C. Penyusunan rekomendasi kebijakan. D. Analisis kebutuhan anggaran. E. Pelaporan hasil evaluasi kebijakan. Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Apa perbedaan utama antara monitoring dan evaluasi? A. Monitoring dilakukan setelah evaluasi selesai. B. Monitoring bersifat kuantitatif, sedangkan evaluasi bersifat kualitatif. C. Monitoring fokus pada proses, sementara evaluasi fokus pada hasil. D. Evaluasi hanya dilakukan jika monitoring gagal. E. Monitoring memerlukan lebih banyak data daripada evaluasi. Monitoring fokus pada pengawasan proses pelaksanaan kebijakan, sedangkan evaluasi fokus pada penilaian hasil dan dampak kebijakan tersebut. 5. Salah satu komponen penting dalam menyusun rencana penyuluhan sosial adalah A. Menentukan media komunikasi yang digunakan, B. Membuat laporan kegiatan sebelumnya, C. Mengidentifikasi peserta, D. Menentukan indikator keberhasilan, E. Menyusun anggaran belanja. Indikator keberhasilan sangat penting untuk mengukur sejauh mana tujuan dari penyuluhan sosial tercapai. 6. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan sosial di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, B. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, E. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyuluhan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 secara spesifik mengatur tentang penyuluhan sosial di Indonesia. 7. Salah satu indikator kerawanan sosial adalah A. Tingkat pendapatan masyarakat, B. Ketersediaan sarana transportasi, C. Frekuensi kejadian konflik sosial, D. Jumlah lembaga pendidikan, E. Tingkat keterlibatan perempuan dalam ekonomi. Indikator kerawanan sosial meliputi kondisi yang dapat memicu masalah sosial. Salah satunya adalah frekuensi konflik sosial.
8. Pemetaan kerawanan sosial menggunakan pendekatan partisipatif bertujuan untuk A. Mempercepat proses pengambilan data, B. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan, C. Memastikan data yang dihasilkan bersifat objektif, D. Menentukan solusi yang tepat berdasarkan statistik, E. Menyusun kebijakan berdasarkan studi akademis. Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat untuk memastikan pemetaan mencerminkan kondisi sebenarnya dan meningkatkan rasa memiliki atas solusi yang dihasilkan. 9. Apa peran utama penyuluh sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat? A. Menyelesaikan masalah sosial masyarakat secara langsung, B. Memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat, C. Memfasilitasi masyarakat untuk menemukan solusi atas masalah mereka sendiri, D. Mengawasi perilaku masyarakat, E. Memberikan sanksi atas pelanggaran sosial. Peran penyuluh sosial adalah sebagai fasilitator, yaitu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah mereka sendiri secara mandiri. 10. Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh sosial untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dalam penyuluhan? A. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. B. Menggunakan pendekatan otoriter. C. Memberikan tekanan kepada masyarakat untuk mengikuti program. D. Membatasi akses informasi kepada masyarakat. E. Mengabaikan kebutuhan lokal. Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama, penyuluh sosial harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan mereka.